pada sebuah truk militer yang kemudian diarak di sepanjang lokasi parade. Pesan yang ingin disampaikan Iran terlihat jelas karena poster itu bergambar layaknya bendera Amerika Serikat. Tak lama kemudian, deretan senjata canggih mulai diperlihatkan kepada publik. Dua di antaranya produksi terbaru yakni rudal balistik jihad dan drone Shahid 136B. Mengutip laporan Al Arabiya, rudal jihad diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara drone Shahid 136B memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Di tengah panasnya konflik di Timur Tengah, Iran menggelar parade militer pada Sabtu 21 September 2024. Parade tersebut menampilkan deretan senjata baru hingga poster bertuliskan "Kalahkan Amerika". Poster itu dipasang pada sebuah truk militer yang kemudian diarak di sepanjang lokasi parade. Pesan yang ingin disampaikan Iran terlihat jelas karena poster itu bergambar layaknya bendera Amerika Serikat. Tak lama kemudian, deretan senjata canggih mulai diperlihatkan kepada publik. Dua di antaranya produksi terbaru yakni rudal balistik jihad dan drone Shahid 136B. Mengutip laporan Al Arabiya, rudal jihad diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara drone Shahid 136B memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Kehadiran pasukan Houthi di perbatasan Israel menandai babak baru dalam konflik di Timur Tengah. Media Israel bahkan khawatir atas laporan yang muncul bahwa pejuang Houthi sudah memasuki Suriah Selatan. Laporan tersebut dimuat kantor berita I24 News pada Kamis 19 September mengutip sumber-sumber di Suriah dan Yaman. Disebutkan bahwa pasukan Houthi terpusat di perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Media Israel News menyebut jumlah pasukan Houthi di Suriah Selatan mencapai ribuan dan dipimpin oleh seorang jenderal. Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma Israel pekan lalu juga mengonfirmasi kehadiran pasukan Houthi di Suriah. Laporan-laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal potensi perang baru melawan Israel yang berujung pada meluasnya konflik di Timur Tengah. Namun, pakar militer Yaman Abed Al-Tawar menyampaikan pandangan lain terkait kondisi tersebut. Ia mengakui banyak warga Yaman yang ingin terlibat dalam pertempuran darat melawan Israel. Namun, negara-negara yang memisahkan Yaman dan Israel mencegah perjalanan mereka karena takut terjadi perang yang besar. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Houthi Mayor Jenderal Muhammad Al-Atifi telah menegaskan bahwa pasukannya siap untuk perang panjang melawan Israel. Semua ini dilakukan semata-mata untuk membela rakyat Palestina. Iran menggelar parade militer tahunan di Teheran pada Sabtu 21 September 2024. Dalam parade tersebut, dua senjata baru dipamerkan kepada publik. Dikutip dari Al Arabiya, senjata pertama adalah rudal balistik bernama rudal jihad. Rudal ini diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara senjata kedua adalah drone Shahid 136B, versi baru dari Shahid 136. Senjata ini memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga ikut hadir menyaksikan parade militer tersebut. Ia mengklaim pertahanan Iran sudah berkembang jauh lebih baik sehingga musuh tidak akan berani mengusik apalagi menyerang. Pezeshkian percaya bahwa persatuan negara-negara Islam pada akhirnya mampu mengalahkan kejahatan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menuduh Israel telah melakukan kejahatan yang sangat memalukan. Pasalnya, serangan Israel di Lebanon justru menewaskan anak-anak, bukan pejuang Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, 3 anak-anak dan 7 wanita tewas dari total 31 korban. Serangan yang berlangsung pada Jumat 20 September di kota Beirut ini menargetkan bangunan di sebelah tempat pembibitan. Banyaknya korban tewas menjadikan serangan ini paling mematikan
sejak Hizbullah dan Israel berkonflik setahun terakhir. Khamenei dalam pidatonya mengejek Israel tidak mampu melawan para pejuang Palestina. Sebagai pelampiasan, akhirnya mereka menargetkan anak-anak, pasien di rumah sakit, dan bangunan sekolah. Bagi Khamenei, tindakan Israel itu sangat memalukan karena menyerang rakyat tak berdosa. Ia pun mendesak negara-negara Islam untuk bersatu guna mengusir Israel dari tanah Palestina. Saat ini kondisi di Gaza dan perbatasan Israel-Lebanon masih mencekam imbas konflik antara Zionis dengan kelompok militan. حاربنا بسلاح فيه مليء من المتفجرات لا يوجد به جنود. نقول لكم قاتلونا بجنودكم، ستغرق أنتم جنودكم في رمال رفح. سيتم تفكيك هذه الآلية المليئة بالمتفجرات. اللهم في سبيلك ابتغاء مرضاك. جنودهم خايفين يجوا عنا، والله لا نشرب من دم. ان شاء الله تبعت جنودك ونخبط على راسك الليل. هي الياتك استطاعت خذونا. انزل اقتيل. Di tengah panasnya konflik di Timur Tengah, Iran menggelar parade militer pada Sabtu 21 September 2024. Parade tersebut menampilkan deretan senjata baru hingga poster bertuliskan "Kalahkan Amerika". Poster itu dipasang pada sebuah truk militer yang kemudian diarak di sepanjang lokasi parade. Pesan yang ingin disampaikan Iran terlihat jelas karena poster itu bergambar layaknya bendera Amerika Serikat. Tak lama kemudian, deretan senjata canggih mulai diperlihatkan kepada publik. Dua di antaranya produksi terbaru yakni rudal balistik jihad dan drone Shahid 136B. Mengutip laporan Al-Arabiya, rudal jihad diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara drone Shahid 136B memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Di tengah panasnya konflik di Timur Tengah, Iran menggelar parade militer pada Sabtu 21 September 2024. Parade tersebut menampilkan deretan senjata baru hingga poster bertuliskan "Kalahkan Amerika". Poster itu dipasang pada sebuah truk militer yang kemudian diarak di sepanjang lokasi parade. Pesan yang ingin disampaikan Iran terlihat jelas karena poster itu bergambar layaknya bendera Amerika Serikat. Tak lama kemudian, deretan senjata canggih mulai diperlihatkan kepada publik. Dua di antaranya produksi terbaru yakni rudal balistik jihad dan drone Shahid 136B. Mengutip laporan Al-Arabiya, rudal jihad diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara drone Shahid 136B memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Kehadiran pasukan Houthi di perbatasan Israel menandai babak baru dalam konflik di Timur Tengah. Media Israel bahkan khawatir atas laporan yang muncul bahwa pejuang Houthi sudah memasuki Suriah Selatan. Laporan tersebut dimuat kantor berita I24 News pada Kamis 19 September mengutip sumber-sumber di Suriah dan Yaman. Disebutkan bahwa pasukan Houthi terpusat di perbatasan dengan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Media Israel News menyebut jumlah pasukan Houthi di Suriah Selatan mencapai ribuan dan dipimpin oleh seorang jenderal. Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma Israel pekan lalu juga mengonfirmasi kehadiran pasukan Houthi di Suriah. Laporan-laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran soal potensi perang baru
melawan Israel yang berujung pada meluasnya konflik di Timur Tengah. Namun, pakar militer Yaman Abed Al-Tawar menyampaikan pandangan lain terkait kondisi tersebut. Ia mengakui banyak warga Yaman yang ingin terlibat dalam pertempuran darat melawan Israel. Namun, negara-negara yang memisahkan Yaman dan Israel mencegah perjalanan mereka karena takut terjadi perang yang besar. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Houthi Mayor Jenderal Muhammad Al-Atifi telah menegaskan bahwa pasukannya siap untuk perang panjang melawan Israel. Semua ini dilakukan semata-mata untuk membela rakyat Palestina. Iran menggelar parade militer tahunan di Teheran pada Sabtu 21 September 2024. Dalam parade tersebut, dua senjata baru dipamerkan kepada publik. Dikutip dari Al Arabiya, senjata pertama adalah rudal balistik bernama Rudal Jihad. Rudal ini diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara senjata kedua adalah drone Shahid 136B, versi baru dari Shahid 136. Senjata ini memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga ikut hadir menyaksikan parade militer tersebut. Ia mengklaim pertahanan Iran sudah berkembang jauh lebih baik sehingga musuh tidak akan berani mengusik apalagi menyerang. Pezeshkian percaya bahwa persatuan negara-negara Islam pada akhirnya mampu mengalahkan kejahatan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menuduh Israel telah melakukan kejahatan yang sangat memalukan. Pasalnya, serangan Israel di Lebanon justru menewaskan anak-anak, bukan pejuang Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, 3 anak-anak dan 7 wanita tewas dari total 31 korban. Serangan yang berlangsung pada Jumat 20 September di kota Beirut ini menargetkan bangunan di sebelah tempat pembibitan. Banyaknya korban tewas menjadikan serangan ini paling mematikan sejak Hizbullah dan Israel berkonflik setahun terakhir. Khamenei dalam pidatonya mengejek Israel tidak mampu melawan para pejuang Palestina. Sebagai pelampiasan, akhirnya mereka menargetkan anak-anak, pasien di rumah sakit, dan bangunan sekolah. Bagi Khamenei, tindakan Israel itu sangat memalukan karena menyerang rakyat tak berdosa. Ia pun mendesak negara-negara Islam untuk bersatu guna mengusir Israel dari tanah Palestina. Saat ini kondisi di Gaza dan perbatasan Israel-Lebanon masih mencekam imbas konflik antara Zionis dengan kelompok militan. حاربنا بسلاح فيه مليء من المتفجرات لا يوجد به جنود. نقول لكم قاتلونا بجنودكم. ستغرق أنت وجنودك في رمال رفح. سيتم تفكيك هذه الآلية المليئة بالمتفجرات. اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاك. جنودهم خايفين يجوا عنا، والله لا نشرب من دمهم، ان شاء الله تبعت جنودك ونطبق على راسهم الليل، هي الياتك استطاعت خذونا، انزل ابكير. Di tengah panasnya konflik di Timur Tengah, Iran menggelar parade militer pada Sabtu 21 September 2024. Parade tersebut menampilkan deretan senjata baru hingga poster bertuliskan "Kalahkan Amerika". Poster itu dipasang pada sebuah truk militer yang kemudian diarak di sepanjang lokasi parade. Pesan yang ingin disampaikan Iran terlihat jelas karena poster itu bergambar layaknya bendera Amerika Serikat. Tak lama kemudian, deretan senjata canggih mulai diperlihatkan kepada publik.
Dua di antaranya produksi terbaru yakni rudal balistik Jihad dan drone Shahid 136B. Mengutip laporan Al Arabiya, rudal Jihad diproduksi oleh Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran yang diklaim mampu menyerang target pada jarak 1000 km. Sementara drone Shahid 136B memiliki jangkauan operasional lebih dari 4000 km. Di tengah panasnya konflik di Timur Tengah, Iran